Selamat pagi anak-anak kelas 6. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ani dalam pelajaran agama Katolik. Kita doa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengutus Putramu untuk mengajari kami mengenal dirimu. Lewat Putramu Yesus Kristus, kami diajak untuk lebih memahami tentang Engkau ya Allah. Dan Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui sabdanya, Tuhan Yesus memberi pelajaran kepada kami. Bapa, berkatilah agar kami dapat memahami firman yang diberikan Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, menjadi anak Katolik berarti mempunyai akibat atau kewajiban untuk melaksanakan firman atau sabda Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lewat ajarannya, lewat sabda atau kata-katanya, itulah yang menjadi pedoman kita sebagai anak atau orang Katolik. Nah, bagaimana firman Allah itu sampai kepada kamu, sampai pada Bu Ani, sampai kepada semua orang, itu lewat berbagai macam cara. Pertama, sabda Allah atau firman Tuhan itu bisa disampaikan lewat romo ketika kita pergi ke gereja, ikut misa perayaan Ekaristi. Dapat juga lewat orang tuamu, lewat Bu Ani sebagai guru agamamu. Ya, firman itu diambil dari kitab suci. Bisa juga firman itu adalah perbuatan contoh yang baik. Nah, seringkali mereka yang menyebarkan, menyampaikan firman Allah itu disebut sebagai penabur. Nanti dalam cerita kitab suci di sini. Kemudian firman Allah dilambangkan apa? Dilambangkan benih. Sementara orang yang mendengarkan itu dilambangkan sebagai tanah, yaitu ada tanah yang di pinggir jalan, berarti orang yang tidak mengerti sabda Allah, sama sekali tidak tahu. Dua, dilambangkan sebagai tanah yang kering dan berbatu. Ini adalah orang yang kalau mendengarkan sabda Allah mendengar doang, sebentar hilang. Ya. Ketiga, tanah yang berduri. Ya, semak yang berduri. Ini orang yang mendengarkan sabda Allah, dia mengerti, memahami, bahkan ayat-ayatnya hafal, dari kitab mana dia hafal, tetapi tidak melaksanakan. Nah, yang terakhir adalah tanah yang subur. Tanah yang subur adalah orang yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Maka sabda itu menjadi berguna. Lalu dikatakan, maka benih yang disebarkan itu tumbuh dan berbuah. Yang diharapkan Tuhan Yesus, kita sebagai ada tanah yang subur. Kalau mendengarkan sabda Allah, kita pahami, boleh kita hafalkan, tapi dilaksanakan. Contoh, ya, Tuhan Yesus bersabda, barang siapa yang disakiti oleh orang lain, hendaklah mengampuni. Nah, apakah kita melaksanakan itu? Mau mengampuni sesama kita, teman kita yang berbuat salah kepada kita? Ya, itu misalnya. Nah, kalau kita mengerti firman Allah tadi, oh kalau saya ada temanku yang bersalah pada saya harus mengampuni. Ini karena kehendak Tuhan Yesus, ini sabda Yesus begitu. Berapa kali kita mengampuni? Tak terhingga, karena Tuhan Yesus mengatakan mengampuni itu berapa kali? 70 kali 70 kali 7, artinya tak terbatas. Oke. Nah, sekarang coba kamu ingat
sabda Allah, kamu sebagai tanah di pinggir jalan, atau tanah kering berbatuan, atau tanah yang semak berduri, atau tanah yang subur selama ini. Ya, untuk dapat memahami itu, kalian baca di bukumu, buku agama, mulai di halaman 107 ya. 107 sampai dengan 115 ya. 107 sampai 115 untuk lebih memahami pelajaran ini. Kemudian kamu tulis begini. Saya adalah sebagai tanah yang kering misalnya dan berbatuan. Kenapa? Karena kalau saya di gereja mendengarkan sabda Allah itu ya ogah-ogahan aja, maka pulang dari gereja saya sudah lupa. Ya, begitu. Misalnya itu yang tidak baik. Tapi coba kamu ingat kembali kalau mendengarkan sabda Allah, lalu sabda Allah itu kamu laksanakan atau tidak? Begitu ya. Jadi tugasnya adalah kamu mengingat selama ini kalau mendengarkan sabda Allah, kamu melaksanakan atau kurang atau bahkan sama sekali tidak ya. Kamu pilih sebagai tanah apa di situ. Di halaman 115 dan 114 itu diceritakan sebagai perumpamaan tanah yang seperti apakah kamu ketika mendengarkan sabda Allah. Oke? Selamat ketemu kembali sama Bu Ani di minggu depan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.